Pemirsa Intens Investigasi. Tidak ada habisnya jika membahas pro dan kontra antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli yang sudah terjadi hampir selama 2 tahun belakangan ini. Ya, diwarnai beberapa aksi, baru-baru ini Nikita Mirzani pun kembali membuat sebuah postingan yang dari sebuah akun di sosial media diduga menggambarkan perasaannya pada sang putri. Lantas, seperti apa pula postingan Nikita yang seolah kembali mengingatkan bahwa dirinya sendiri tidak mau lagi jika disangkut pautkan dengan hal apapun yang terjadi dengan Loli. Seperti apa pula unggahan di media sosial yang menggambarkan sosok Loli dan tabiatnya yang kabarnya cukup mengganggu tetangga di lokasi sekitar tempat tinggalnya. Lalu, benarkah pula di tengah semua permasalahan yang terjadi, ada penampilan yang tidak biasa dari seorang Loli yang disebutkan kini tengah berbadan 2? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gue jahat kalau udah hilang respect. Mau lo orang penting sedunia juga, gue bodo amat. Ya, seperti itulah bunyi postingan terbaru Nikita Mirzani yang seolah kembali mengingatkan dirinya bahwa ia tidak mau lagi disangkut pautkan dengan hal apapun yang terjadi kepada anak sulungnya tersebut. Menjadi ramai diduga karena penampilan yang tidak biasa dari seorang Loli yang dalam sebuah postingan di sosial media memperlihatkan penampilannya yang tidak biasa, yaitu hilangnya baby bump yang kini sudah tidak terlihat lagi. Hilangnya baby bump tersebut diduga yang melatar belakangi unggahan terbaru Nikita dalam akun media sosialnya. Apalagi sebelumnya terkait kehamilan Loli juga sempat dibenarkan oleh Nikita. Ditambah lagi dengan beberapa kabar lainnya yang santer diberitakan, di mana Loli pun dikabarkan menjadi mesin ATM berjalan sang kekasih Fadel Bajideh. Februari, 14 Februari beli PS. 14 Februari beli PS, oke. Iya. 12 Februari bayar kuliah 2 kali. Dan itu si Loli sendiri yang bilang ya? Iya, Loli sendiri yang bilang. Yang dia bilang dia nyari duit buat Fadel, apa segala macem. Untuk lunasin hutangnya, iya. Oh my god. Atas-atas ada lagi tapi transfernya udah ke rekening kakak iparnya. Komalasari itu? Iya. Wuh. Gila. Ini 40 juta. Ini 63 yang dia nipu Cimoy, terus dia balikin, dia transfer ke kakaknya Fadel, terus dia balikin lagi ke Cimoy, tapi aku transfernya lewat BCA ini Ci. 27 banyak sih. Oh my god. Admin slot. Yang itu nipu Iya. Rangga itu Esther itu? Iya, Itu ini punya si Rangga atau mamanya gitu Ci, 2 juta. Dia transfer ke aku, ternyata yang transfer tuh admin slot lagi, terus admin slotnya bilang ini Loli nggak ngepost gitu, jadi kena lagi deh. Ya, memang Loli pun terlihat mengusahakan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, terutama jika membahas seorang pria bernama Fadel Bajideh.
diduga menjadi mesin ATM berjalan dari sang kekasih. Seperti dalam video yang viral di sosial media. Pada video tersebut, Loli pun dikabarkan membiayai beberapa keperluan sang kekasih, termasuk diantaranya untuk kebutuhan kuliah, melunasi hutang, dan beberapa hal tidak wajar lainnya. Yang cukup mengejutkan, sempat pula beredar kabar jika Loli disebut-sebut mendapatkan tindakan yang tidak wajar dari sang kekasih. Seperti saat warganet di sosial media yang menemukan sebuah luka lebam di salah satu bagian lengannya. Sebelum itu, juga sempat beredar sebuah video yang diduga menggambarkan bagaimana kemarahan Loli yang berteriak-teriak keras sehingga mengganggu seisi apartemen tempat tinggalnya. Lantas, seperti apa awal mula kabar tersebut? Kejedot cenah. Kalau kamu mau laporin, aku pastikan dari yang sama pelakunya akan ditahan. Tapi satu syaratnya, kamu sebagai korban yang melapor sendiri. Kang Semir dah buntingin anak orang, malah dianiaya. Dan tak lama setelah kejadian ini, ada biru-biru di tangannya. Dari kemarin tuh berusaha ngumpulin uang buat dia gitu. Makanya belakangan ini tuh story aku tuh selalu kerjaan aku tuh sekarang udah nggak pernah post-post apa lagi loh sayang. Aku udah nggak pernah post-post tentang kehidupanku. Aku udah nggak pernah post lagi sama Fadel. Udah nggak pernah, bener-bener sekarang aku trauma banget. Kamu tahu nggak? Aku takut nanti ada baru lagi. Aku takut nanti ada drama lagi. Takut sayang. Ya, sebelumnya Yolo Ine juga sempat memberikan saran kepada Loli agar lebih serius jika ingin meminta maaf dan berjuang demi hubungannya dengan sang bunda. Pada postingan Yolo Ine, ia pun juga mengungkapkan kelakuan Loli dan juga Fadel yang pada awalnya sangat menggemaskan menjadi anak tidak tahu diri dan meluluhlantahkan hati ibundanya. Di luar di depan kamera dia bisa beberapa kali dia bilang, gue udah nggak peduli sama anak itu, gue udah coret nama dia dari kakak. Tapi di chat personal saya sama dia itu menangis sampai jam 5 pagi. Dia merasakan hancur, hatinya sakit ketika dia dengar anaknya ngejelek-jelekin ibunya sedemikian rupa. Itu wah, hancur banget sih Niki, beneran deh. Kalau dia nggak sayang, dia nggak mungkin sakit hati pertama. Kalau dia nggak sayang, dia pasti akan ngerasa mati rasa, mau dikatain apa aja, alah bodo amat. Tapi ketika dia merasa sakit, dia nggak bisa tidur, dia nggak enak makan, berarti kan ada ada deep down inside itu ada yang terluka. Pastinya itu masih ada rasa sayang. 9 bulan di perutnya Niki gitu ya, tumbuh kembangnya diikuti Niki, segala kebutuhannya dipenuhi Niki. Bohong kalau misalnya dia nggak sayang gitu loh, masih ada rasa sayang pasti. Cuma mungkin ini cara dia untuk memberikan here's a lesson for you Loli. Namanya ibu marah gitu ya. Dia itu kan katanya 3 kali pulang ke rumah tapi tidak dibukakan pintu. Kalau saya menjadi Loli ya, saya sangat wajar, saya sangat memaklumi kenapa ibu saya marah. Tapi Loli itu usahanya terhenti di situ aja, mentok di 3 kali itu. Kalau saya jadi Loli, setiap hari saya akan datangi ibu saya terus. Kalau misalnya mau ala-ala sinetron, kata dokter Oki ya, hujan panas tetap tunggu di depan rumah. Jadi sebenarnya
sekeras-kerasnya Niki pasti akan luluh juga kok. Di satu sisi, Yolo Ina juga yakin kalau Nikita mengungkap apa yang diketahuinya tentang sang anak. Bukannya karena ingin membongkar aib Loli, tetapi menurut Yolo Ina malah untuk membongkar kelakuan Fadel. Hingga Yolo Ina juga menegaskan selain membongkar kelakuan Fadel, ini adalah sebuah peringatan dari Nikita untuk Loli agar menjauhi Fadel. Namun belakangan ini justru Loli baru saja memposting foto bersama Fadel seolah mereka pun kembali menjadi sepasang kekasih. Menurut saya ini bukan ngebongkar aibnya Loli ya, menurut saya. Justru Niki itu ngebongkar aibnya Fadel. Kalau menurut saya, jadi bukan tersentral di Loli, tapi ini lebih apa ya, lebih kayak ayo dong Loli lu sadar itu laki kayak gimana gitu. Jadi kalau saya lihat lebih ngebuka aibnya Fadel sih daripada Loli. Aku yakin ada, tapi aku kan bukan dukun ya, aku nggak ngerti apa yang mau disampaikan Niki. Cuma Niki itu kayaknya cuma pengen Loli sadar, itu aja kayaknya ya. Kalau misalnya yang dari aku tangkap yang sama ini kita ngobrol apa segala macem, karena ada pernah tercetus itu anak. Semua rekening apa segala macem, semua transaksi ke Fadel. Ada kata-kata jadi ada kayak harapan Niki untuk ayo Loli sadar. Sementara itu, bagaimana pula air mata Nikita Mirzani yang jatuh saat adiknya membuka tabiat asli Loli selama ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tidak dapat diraih, malang pun tidak dapat ditolak. Pepatah itulah yang sepertinya tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi kepada Nikita Mirzani pada saat ini. Berjuang keras untuk membiayai sang buah hati sampai dengan dewasa, bahkan menyekolahkannya ke luar negeri. Apa yang didapatkan Nikita sungguh di luar batas kewajaran, di mana Loli pun tidak selesai dari bangku sekolahnya dan kini tengah berbadan 2. Cek kandungan kan, kalau misalnya habis dikuret itu di bawah 6 bulan, misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan, itu masih kelihatan tuh dinding rahimnya masih basah, masih ada bekas kuretannya, masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin ya, mau bikin story, mau lihat buktinya kan Loli besok ya. Bye-bye. Ngasih tahu kalau si Loli lagi tes pack dan Loli nangis ya. Tunggu besok. Gue post di eksklusif, gue naikin dulu eksklusif gue. Gue nggak tahu harus mulai dari mana, tapi yang pasti gue selalu berusaha membela pihak yang benar, pastinya menggunakan bukti-bukti yang konkret. Kemarin gue baru aja membela seorang wanita yang dimana dia ini sedang ditimpa isu bahwasannya dia hamil di luar nikah. Di situ wanita ini meyakinkan gue 100%, bahkan dia memberikan foto bahwasannya dia sedang dalam keadaan datang bulan. Gak cuman itu, karena gue bener-bener pingin mendapatkan info yang valid, gue minta dia untuk membuat video sedang melakukan test pack, dan ternyata test packnya itu negatif, itu pun videonya no cut. Dan pada hari itu si wanita ini menelpon gue berkali-kali dan juga membagikan data mengenai lelaki yang membongkar aib dia di eksklusif. Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tahu bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Gue bener-bener ngerasa dibohongin, ngerasa dimanfaatin, dan gak lama dari situ ada orang yang laporan ke gue bahwasannya beberapa hari yang lalu Loli ini ada ngejelek-jelekin gue dan ngelarang orang tersebut temenan sama gue. Terus maksud lo apa? Tiba-tiba lari ke gue minta tolong untuk nge-up klarifikasi lo selama ini kalau lo gak suka sama gue.
Seketika, Lara pun membalut Nikita Mirzani saat sang adik Lintang Fajar membelanya terkait perseteruan terbarunya dengan putri sulungnya Loli. Ya, tampil di siaran live Nikita, Lintang pun melontarkan kegeramannya lantaran sang kakaklah yang justru menjadi sasaran hujatan netizen atas perilaku Loli yang dari waktu ke waktu semakin menjadi-jadi. Termasuk kabar Loli yang sempat hamil dengan sosok laki-laki yang belum diketahui identitasnya hingga saat ini. Tidak cukup sampai di situ saja, Lintang pun juga mengungkapkan tabiat asli sang keponakan selama di rumah yang berbeda saat Nikita berada di rumah dan juga saat Nikita tidak berada di rumah. Termasuk menyekap guru private yang dipanggil ke rumah untuk mengajarinya. Lantas benarkah yang awalnya hanya mengecewakan Nikita Mirzani, kini Loli pun justru sudah dianggap mengecewakan seluruh keluarga besarnya? Kakak gue ini bener guys ngomongnya semuanya, jangan ngaco mulutnya pada nggak tahu, diem aja deh, nggak usah komen, jelek banget mainannya. Bener emang. Oh, kamu nonton kakak ya live? Iyalah, gedek juga masa dibilangin ibu apa, ibu nggak bisa ngatur. Emang anaknya aja yang bebel, bukan bebel gimana ya, orang kalau dikasih sekali, 2 kali, 3 kali, aduh. Jangan gitu lah, yang punya masuk. perasaan kan bukan cuma anak, ibunya kan Iya. punya perasaan juga dong. Taunya cuma nggak tahu lah apa isi pikiran dia. Bingung. Emang netizen ini nggak ada yang tahu, cuma bisa komentar doang. Lu, aduh. Nggak ada loh, nyenggol dia, apa. Kan ini Lintang juga udah pasti tahu ini anak. Dia kan pasti nyari dukungan dong. Kalau dia nggak nyari dukungan, dia nggak makan, Kak. Itu anak kan nggak tahu sendiri. Udah mana tuh, wih itu ngebohongnya luar biasa mantap. Keren banget itu anak kalau ngebohong. Kewajiban anak itu harus apa? Hah? Belajar, sekolah, nurut. Pun kalau di rumah ya, ada aminya nih, ini biar orang tahu aja semua. Kalau ada aminya tuh beda personalitinya, sangat baik, cantik, lemah lembut. Ntar kalau aminya udah keluar, baru keluar iblisnya. Emang nggak ngerti udah sama itu bocah satu. Nggak cuman kakak gue doang yang sakit hati. Sekeluarga dibuat sakit hati sama dia, coba lu bayangin. Gue lo dari dulu coba ngejagain dia, coba ngasih tahu gini itu. Nol, hasilnya nol, bener-bener nol, kosong. Nggak ada baiknya sama sekali, udah kayak ngasih tau tembok aja. Tapi kalian netizen malah mensupport itu anak. Nggak apa-apa hamil. Emang masalahnya apa kalau dia hamil? Kan otaknya di mana? Otak kalian di mana? Kalian mensupport anak yang sudah blast keluar jalur. Kalau sudah bisa cari uang sendiri, terserah. Lu mau ngapain terserah. Saya aja yang menurut kalian katanya bejat, saya perawannya hilang sama mantan suami saya setelah menikah. Setelah menikah. Garis bawahi ya, setelah menikah. Bukan sebelum menikah perawan saya pecah. Gak ada itu, gak ada di keluarga saya. Sementara itu, para sahabat juga mendoakan agar konflik Nikita Mirzani dengan Loli putrinya segera selesai. Lalu seperti apa doa dan dukungan mereka? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sementara itu, para sahabat pun mendoakan agar konflik Nikita Mirzani dengan Loli putrinya segera selesai. Seperti inilah doa dan juga dukungan para sahabat di tengah konflik antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli agar segera selesai. Dibilang saya nggak mau
peduli ada, nggak mau pedulinya dibilang peduli sedikit ada, karena saya manusia juga. Lagi-lagi saya mendoakan untuk siapapun yang punya masalah, yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Kalau nangis kan manusia ya, semua manusia pasti bisa mengeluarkan air mata. Bagaimana permasalahan hidupnya. Hidup ini kan berputar ya, kadang bahagia, kadang sedih. Semua manusia bersedih pastilah mengeluarkan air mata gitu. Dari awal saya mendengar ada perselisihan antara ibu dan anak ini, saya tidak mau berkomentar. Alangkah bijaknya juga netizen di Indonesia ini jangan mengomentari, jangan terlalu menghujat baik kedua belah pihak, baik ibu dan anak. Doakan saja yang terbaik, tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidupnya. Tetapi alangkah bijaknya kita juga yang punya hati nurani, apalagi antara ibu dan anak ini, biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Saya terus kita cek ke rumah sakit juga dokter bilang nggak ada apa-apa karena emang habis imunisasi juga kan.